Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan, kekuatan dalam rangka mengisi waktu luang kita dalam rangka thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin melimpahkan, memberikan karunia kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah penghantar menggapai ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah tema kita yang diangkat adalah martabatul Islam atau tingkatan dari agama Islam. Hal ini didasari oleh hadis yang sudah kita sama-sama membacanya, yakni hadis Umar bin Khattab, atau hadis yang sering dikenal dengan hadis Jibril. Wa ma wafaqa lafadahu, serta hadis sahabat yang lain yang senada yang menguatkan tentang kepada hadis ini, di mana di penghujung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar, "Ya Umaru, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Maka kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha atau yang mengetahui. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan malaikat Jibril dapat disimpulkan itulah pokok dari agama Islam. Pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril dimulai dengan Islam, ma al-Islam, ma huwal Islam, apa itu Islam, kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Setelah itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwal iman, apa itu iman, maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka beliau SAW menjawab dengan hakikat daripada ihsan atau rukun daripada ihsan. Sehingga para ulama dari pertanyaan-pertanyaan ini disimpulkan bahwa agama Islam tersusun atas tiga. Pertama, tiga tingkatan maksudnya.
pertama Islam, kemudian yang kedua iman, dan yang ketiga adalah martabat tingkatan Islam. Masing-masing dari kita sebagai kaum muslimin harus betul-betul memahami akan tingkatan ini. Setiap diri muslim harus betul-betul memahami dengan yakin, dengan jelas atas dasar ilmu tentang ini tiga tingkatan daripada maratibuddin, tingkatan agama ini. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang martabatul Islam atau tiga tingkatan ini secara umum. Mu'allif rahimahullah ta'ala memulai pembahasan dengan tingkatan pertama sesuai dengan pertanyaan Nabi Malaikat Jibril pada Rasulullah. Martabatul Islam. Hadhihi hiya al-martabatul ula. Ini merupakan martabat atau tingkatan pertama dari agama, yaitu apa? Islam. Wal Islamu lugotan, secara bahasa Islam adalah al-inqiyadu wal iz'anu. Al-inqiyadu wal iz'anu, ketundukan dan berserah diri. Jadi Islam secara bahasa memiliki makna adalah berserah diri. Sebagaimana bapak-bapak akan mendapati, ibu mendapati di Al-Quran bagaimana orang-orang kafir mereka justru sejatinya mereka juga berserah diri. Hanya saja yang membedakan kita dengan mereka, berserah dirinya mereka itu kalau kita berserah dirinya sekarang di dunia, karena memang dunia adalah dar, tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana tempatnya? Di dunia. Di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ad-dunya, dunia itu adalah apa? Amalun. Ya, amalun bila jaza, hukum asalnya. Tempat beramal, bukan tempat apa? Meraup atau balasan. Sedangkan kelak di akhirat adalah apa? Al jaza bila amal, balasan tanpa beramal. Sehingga orang kafir itu justru, nanti bapak bisa dilihat ya, sekarang saya nggak hadir ayatnya ya, yastaslimun, mereka berserah diri. Akan tetapi ketika mereka menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah menyerah. Akan tetapi berserah diri mereka dikala itu sudah lagi tidak bermanfaat. Jadi secara harfiah, secara bahasa, Islam itu adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Adapun tinjauan secara istilah, maka ada dua keadaan. Definisi Islam secara istilah ada dua keadaan. Keadaan pertama, jika tidak disandingkan dengan iman. Jika tidak disandingkan dengan iman. Ya, kalau ya ada fakir, ada miskin. Ada fakir, ada miskin. Jika disandingkan keduanya, maka memiliki makna yang berbeda. Seperti berbicara tentang ini asnaf zakat di surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir dan miskin dipisah, dua-duanya disebut
memiliki makna bahwa fakir berbeda dengan miskin. Akan tetapi demikian pula berkaitan dengan Islam dan iman, memiliki makna berbeda jika disatukan. Ya, kaidah para ulama, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jtama'a. Ya, apabila bersatu, iftaraqa berpisah maknanya, berbeda maknanya. Wa idza iftaraqa, tapi ketika berpisah tidak disatukan, ijtama'a, maka maknanya sama. Fakir, miskin, Islam, iman. Terus ada lagi yang lain? Ada yang lain? Hah? Baik. APR itulah. Baik, keadaan yang pertama, ketika penyebutan Islam mandiri tidak disatukan dengan iman. Apa maknanya? Fahina idin yuradu bihi ad-dinu kulluhu. Apabila Islam tidak disanding, apabila penyebutan Islam tidak disandingkan dengan iman, memiliki makna ad-dinu kulluhu, agama secara keseluruhan, agama secara keseluruhan, usulnya, furu'nya, ya, pokok-pokok agama, cabang-cabang agama, baik berupa i'tiqad, keyakinan, wa aqwal, perkataan, wa af'al, termasuk perbuatan. Sekali lagi, jika Islam tidak disandingkan dengan iman, penyebutannya secara mandiri, maka memiliki makna ad-dinu kulluhu, seluruh agama, baik usulnya, furu'nya, berupa keyakinan, perkataan atau perbuatan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Baik keyakinannya, perkataannya, ataupun perbuatannya. Adin itu kan aturan, Pak. Kalau dialih bahasakan ke bahasa kita, adin itu apa? Aturan. Tidak ada aturan agama, ya, di sisi Allah kecuali aturan agama apa? Islam. Karena terkadang, terlebih ya, musuh-musuh Islam itu berupaya keras apa istilahnya, menggerogoti akidah seorang muslim dengan berupaya memisahkan antara Islam dengan adat istiadat. Tuh. Jadi mereka berupaya untuk memisahkan mana aturan Islam, mana aturan adat istiadat. Itu kata mereka. Mana aturan Islam yang sumbernya di Al-Quran dan Sunnah hadis, mana ini adat istiadat Arab, kata mereka. Gitu. Ini syubhat yang seperti ini. Ini bersumber dari syaitan sejatinya. Kan syaitan itu kan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Justru yang lebih dahsyat itu dari siapa? Manusia. Bahkan terkadang dari tokoh-tokoh atau ini apa istilahnya, akademisi.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini pahami dengan betul-betul paham definisi Islam, bahwa Islam itu adalah sebagaimana firman Allah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi berarti memilikinya di sisi Allah itu hanya agama apa? Islam. Menunjukkan bahwa aturan yang diridhoi oleh Allah adalah aturan Islam. Surah Al-Maidah ayat 3 ya, dikuatkan. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku betul-betul ridho Islam itu sebagai aturan atau agama untuk kalian. Karena sebagian kaum muslimin kadang membatasi pemahaman agama itu sholat gitu, rukun Islam gitu. Enggak. Subhanallah. Hatal khiraata, sampai berkaitan dengan cebok kan gitu, khiraata semua dibahas dalam Islam. Nggak mungkin masalah-masalah yang gede tidak dibahas dalam urusan Islam. Semua sudah dibahas sebenarnya. Ngan masalahnya jauhnya kita dengan ilmu, jauhnya kita dengan Al-Quran. Para ulama salaf dahulu itu berinteraksi dengan Al-Quran, minimal tamat Al-Quran itu sabaraha bulan, berapa hari mereka hitungannya, paling lambat sebulan. Nah kalau kita, nah ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kaum muslimin tapi jauh dari Al-Quran itu sendiri. Coba aja dites saurang-saurang, baca surah Ibrahim dari tengah, lamun uga-uga jarang maca berarti. Walaupun dia lancar, tapi jarang baca akan terlihat ketika dites itu. Sanggup gak? Siap dites? Itu tongku anak ke dites nama. Nah ini menunjukkan kurangnya kita interaksi dengan apa? Al-Quran. Rekumaha bisa kuat, sedangkan Al-Quran itu sejatinya pokok yang menguatkan pondasi kita, hubungan kita dengan Allah itu sejatinya Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ya sudah. Makanya sekali lagi, ini sering saya di mana-mana saya ngomong, seorang penuntut ilmu, seorang thalibul ilmu, seorang muslim kudu boga hanca, sehingga tidaklah dia wafat kecuali di akhir kalimat ayat yang dibaca. Germah gitu istilahnya, ngapalkeun hese. Iya benar ya. Nah itu. Dan memang mungkin Allahu a'lam, kata ya catatan ya sebenarnya Imam An-Nawawi dan yang lainnya di kitab Ad-Daris wal Mudarris, dan catatan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan juga di syarahnya ada. Memang mungkin asalnya hafalan Al-Quran memang di usia-usia dini. Memang untuk usia-usia kita itu harus disandingkan dengan hal-hal yang usus, yang hukumnya sudah fardu ain. Banyak hal yang fardu ain gitu tah. Jelas ya? Tuh, kalau harus disandingkan gitu. Yang hafal kudu gitu sedikit, tapi makanya interaksi kita yang harus kita perbanyak. Dah, Pak. Subhanallah. Makanya Pak, ketika dibacakan ayat Al-Quran contohnya wa raditu lakumul islam madina, dan Allah ridho, dan Allah meridhoi, Allah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Tidak hanya sebatas agama di situ, hanya sebatas ritual rukun Islam saja, tapi semua aspek aturan-aturan, semua aturan sebenarnya mah kudu ridho sebenarnya mah. Ini menunjukkan kurangnya sekali lagi interaksi kita dan pemahaman kita terhadap apa? Islam. Dah gitu. Satu tak kena. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu.
Nah, ini ancamannya. Siapa yang menjadikan selain daripada Islam sebagai aturan agama, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat rugi dia. Ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngeri Pak. Innallaha yuhibbu qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang yang membagi di antara kalian akhlak kalian. Allah juga membagi rezeki kalian. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man yuhibba wa man la yuhibb. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan tidak dicintai. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan tidak dicintai. Wala yu'tid dina illa man yuhibbu. Dan Allah tidak memberi agama, ad-din, Islam tadi, aturan. Allah tidak memberikan agama illa man yuhibba, kecuali siapa yang dicintai. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Siapa yang telah Allah berikan karunia agama, siapa yang telah Allah berikan karunia agama, faqad ahabbahu, sungguh dia telah dicintai Allah. Wala yaksibu 'abdun malan haraman. Tidak ada seorang hamba pun yang kasab. Apa kasab itu? Ya, mencari harta haraman yang haram, fayunfiqu minhu fayubariku lahu. Dia habiskan, dia infakkan harta tersebut, kemudian diberkahi. Maksudnya tidak akan diberkahi seorang hamba yang mencari harta haram. Wala yatasaddaqu minhu fayuqbala minhu. Tidak juga dia sodakohkan kemudian diterima. Harta sebab harta haram dia kemudian dia sodakohkan, maka tidak akan diterima. Bahkan ngeri sebagian mengatakan perumpamaannya seperti apa? Seperti mencuci baju dengan air kencing. Mencuci baju kotor dengan air kencing mungkin. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar. Tidak dia tinggalkan sepeninggalannya harta haram illa kana zadahu ilan nar, kecuali menambah ke neraka, menambah dia ke neraka. Tuh. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi. Tuh. Jadi kadek ngeri, terutama kasab usaha apa yang masuk ke mulut, satu suapan itu bisa jadi hadis yang dhaif, walaupun ada yang mengatakan hadis Anas bin Malik, ada yang mengatakan ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
satu suapan dari haram, fala yustajabu lahu da'watuhu, doanya tidak akan pernah diijabah. Kalau bisa disebutkan arba'ina yauman, walaupun sanadnya dhaif. Tapi hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan seseorang yang summa dzakar rajul yutirus safar, setelah terlihat perjalanan jauh, asy'asa aghbara, ini baju apa kusut, kemudian rambut kusut, kemudian baju rusuh, kemudian menyebutkan ya Rabbi ya Rabbi, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, kenyang perut dengan perkara atau barang yang haram, bagaimana diijabah? Zahirnya orang ini gak tahu sholat, bapak ibu-ibu. Zahirnya orang ini rajin dan getol apa? Sholat. Dia rajin beribadah, tapi apa? Tidak bermanfaat. Sebab apa yang dia makan haram, dari perkara yang haram. Ngeri, makanya harus disandingkan. Makanya harus betul-betul menjadikan Islam itu bukan hanya sebatas ritual saja. Konsentrasinya sholat hungkul, ari pas kasab, pas usaha, dia abaikan hal min halal min haram. Ipi, ini dari halal atau haram? Nung penting mah apa? Ini ngeri bu, bapak. Makaning mana baca lahmun min sukhtillah, tidak ada daging yang tumbuh disebabkan karena barang haram, kecuali apa? An-naru aula biha, nerakalah yang lebih tepat untuk dia. Ngeri makanya. Bukan hal sepele hal itu. Inilah hakikat Islam, bukan saja sebatas ritual. Bukan saja kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi termasuk dengan siapa? Sesama manusia. Setiap hari Senin dan Kamis itu kan malaikat datang mendoakan. Apa doa mereka? Apa doa malaikat itu? Mendoakan siapapun yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah untuk masuk surga. Illa rajulun lahu sahna, kecuali orang yang memiliki apa? Sahna, permusuhan dengan sesama. Maka kata Allah bagaimana? Angzir hatta yastaliha, tahan dia sampai dia berdamai. Oleh karena itu, ini agama Islam tidak berbicara hanya sebatas tadi hubungan kita vertikal dengan siapa? Allah, termasuk juga hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Ini Islam. Maka tolong betul-betul pahami, karena justru tantangan dakwah sekarang itu ngeri. Kaum liberalisme gitu nya, kaum naon deui lah, pluralisme gitu, kaum banyak lah pokoknya, kapitalisme kabeh gitu tah. Kal akalati ila qasatiha, gitu kata Rasulullah. Kita ini percis seperti nampan, ya, seperti orang-orang musuh-musuh dakwah Islam itu seperti orang yang makan, orang yang kelaparan, sedangkan kita seperti makanan yang ada di nampan, dicomotan terus itu, digerogoti. Hal min qillatin nahnu yaumaidin, apakah kita sedikit wahai Rasul? Enggak. Bal antum katsirun walakinnakum gusaun ka gusai sayr, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Wahan menimpa kita, hubbud dunya, terlalu besar kecintaan kita terhadap apa? Dunia, sehingga mengabaikan tadi sisi halal haram. Udah nu penting mesebeuh gitu tah. Nu penting memberi anak istri kaparaban gitu tah. Jangan atuh ngeri. Bisa jadi rajin sholat kita, bisa jadi nggak diterima itu. Kenapa? Tadi zahirnya yang selalu berdoa itu rajin sholat, itu berdoa. Wa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dijabah dan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Pak. Di hadis juga ada Muawiyah bin Muawiyah bin Haidah. Wallahu a'lam zahirnya, dhabitnya. Mal Islam, apa Islam wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah,
an taqula aslamtu wajhiya lillahi wa takhallaitu. Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Kalau Bapak ingin mengetahui hakikat Islam, baca di Sahih Bukhari ya, tentang iman, tentang Islam, tentang iman, itu ada. Islam itu apa? Iman itu ada, terutama di kitabul imannya. Kata beliau, kata Rasulullah, takul, engkau katakan aslamtu wajhi, aku berserah diri kepada Allah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah, wa takhallaitu, dan aku bersendiri, menyendiri. Hadis Amr bin Abasah, hadis Amr bin Abasah, qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu Islam? Kata beliau, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, engkau serahkan, an yuslima qalbuka lillah, engkau serahkan hatimu kepada Allah, ikhlas azza wa jalla. Yang kedua, lihat, wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan kata Rasulullah, ini menjabarkan, mendefinisikan Islam. Wa an yaslamal muslimuna, orang-orang muslim lain aman dan selamat dari lisan dan tanganmu. Kata siapa? Definisi Islam yang lain, kata Rasulullah, an yaslamal muslimuna, kaum muslimin lain, yaslam, merasa selamat, merasa aman, min lisanika wa yadika, dari lisanmu, dari buruk lisanmu, wa yadika, dan tanganmu. Berarti Islam itu apakah hanya sebatas ritual? Hanya sebatas umpamanya ini rukun Islam saja? Tidak. Lantas apa kaitan dengan ini hadis malaikat Jibril? Rukun, penyebutan ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, itulah pokok Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila. Ini pokok Islam, tidak menunjukkan pembatasan. Maka di hadis yang dibuka ya, ketika orang lain nyaman lisan, kemudian dari perbuatan kita, itu Islam. Fa'ayul islami afdalu al-iman. Apa iman itu? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti. Nah, sehingga idza aslamal abdu fahasuna islamu, jika seorang hamba telah baik keislamannya, kataballahu lahu, maka Allah pasti akan mencatat setiap kebaikannya, kullu hasanatin kana azlafaha, yang pernah dahulu dia lakukan, ya, wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Bahkan di redaksi hadis yang lain itu dilipat gandakan sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga ketika Islamnya baik. Gitu. Jadi ketika keislaman, keikhlasan dan mutabaahnya, dua yang menjadikan pahala bertingkat-tingkat itu. Pertama, keikhlasan kita, seikhlas apa kita dalam beramal lillah karena Allah. Yang kedua adalah sesempurna apa mutabaah kita mengikuti Rasulullah SAW. Kedua, makna Islam yang kedua, an yutlaqa muqtarina bil i'tiqad, apabila Islam disandingkan dengan iman atau keyakinan. Ketika disandingkan dengan keyakinan atau iman, fahina idin yuradu bihi al-a'mal wal aqwalu zahirah, maka artinya adalah al-a'mal wal aqwal al-zahirah, amalan, perkataan yang nampak, amalan dan perkataan yang nampak. Sehingga lihat Bapak, di rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, ibadah haji.
gitu ya. Tuh. Sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah apa? Kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan keimanan belum masuk ke dalam hati. Jadi hanya sebatas lahiriah anggota badan saja, sedangkan keimanan belum menancap di hati. Nah, itu makna Islam ketika disandingkan. Atau seperti perkataan Sa'id. Wa qaul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah SAW kepada Sa'id, malaka an fulanin. Rasulullah SAW membagi-bagikan, ya, membagikan sesuatu kepada para sahabat. Kemudian di mata Sa'id ada seorang sahabat yang dari sisi zahirnya adalah paling takjub, rajin paling gitu. Fa wallahi inni la'arahu mu'minan, demi Allah sesungguhnya aku melihat dia adalah sosok seorang mukmin. Dilewat ku Rasul, tidak dibagi. Maka jawaban Rasul, faqala au muslim, barangkali muslim. Gitu. Yani annaka lam tattali, engkau tidak mengetahui ala imanihi, atas kadar keimanannya. Wa innama ittola'ta, yang engkau lihat adalah dari sisi lahirnya saja, yaitu Islamnya berupa amal nampak. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda, amma ba'du. Demikian pembahasan Islam, definisi Islam secara bahasa dan secara istilah. Di mana secara istilah ada di dua keadaan: apabila tidak disandingkan dengan iman, memiliki makna ad-dinu kulluhu, agama secara menyeluruh keseluruhan. Sedangkan jika disandingkan dengan iman, memiliki makna adalah al-a'mal wal aqwal, perbuatan ataupun perkataan zahirah yang nampak, seperti tadi surah apa, qalatil a'rab, ya, amanna. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan definisi Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Definisi lain Islam adalah, ini adalah ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah di antaranya, al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dibuktikan dengan ketaatan. Islam itu dibuktikan dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Ini definisi yang ditakrir, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dibuktikan dengan taat, ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Kita masuk di tingkatan kedua, yaitu iman. Martabah atau tingkatan kedua, al-iman. Secara bahasa, al-imanu lughatan at-tasdiq, at-tasdiq, yaitu membenarkan
membenarkan atau meyakini kebenaran. Seperti perkataan ikhwatu Yusuf, seperti perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah dari kambing atau domba. Beliau mengatakan surah Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minin lana, wa ma anta bimu'minin lana. Ya, walau kunna shadiqun ila akhir. Surah Yusuf ayat 17. Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau ayahanda Nabi Yakub tidak akan membenarkan, tidak akan meyakini kami walaupun kami jujur. Tuh. Maka secara harfiah, secara bahasa, iman memiliki arti at-tasdiq, membenarkan perkataan dari tadi ikhwah saudara Nabi Yusuf. Hanya saja yang harus betul-betul dipahami, para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membawakan definisi iman kepada at-tasdiq, yaitu keyakinan di hati, bukan maknanya hanya sebatas keyakinan di hati tanpa berupa amal perbuatan. Bisa dipahami ya? Karena kalau hanya sebatas keyakinan di hati, keyakinan di hati tanpa amal perbuatan, siapa mereka? Hanya sebatas keyakinan di hati, amal soleh tidak diamalkan, tidak dibuktikan bukti keyakinan keimanan itu. Siapa mereka? Di hati yakin, tapi anggota badan justru bisa jadi menolak, justru bertolak belakang, tidak jujur. Jelas ya? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud at-tasdiq, membenarkan di sini adalah keyakinan di hati disertai dengan apa? Pembuktian berupa amal. Karena jika hanya sebatas keyakinan di hati, ini keliru. Nah, harus betul-betul dipahami terlebih dahulu. Sekarang masuk kita ke definisi secara istilah iman. Iman secara istilah. Seperti halnya Islam, iman juga ada dua maknanya, atau ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah jika iman penyebutannya secara mandiri, tersendiri. Ya, keadaan pertama jika iman tidak disandingkan dengan Islam. Kalau tadi Islam jika disandingkan dengan iman memiliki makna apa? Amal, perkataan nampak zahir, mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Kan itu kan anggota badan semua, lahiriah sifatnya. Nah, sedangkan iman sifatnya adalah batin, keimanan, keyakinan di hati, iman kepada Allah, kan itu ya, di rukun iman. Kalau disatukan. Nah, iman pun jika tidak disandingkan dengan Islam memiliki makna sama dengan Islam secara mandiri. Bisa dipahami, Pak? Yaitu apa? Ad-dinu kulluhu, agama secara keseluruhan. Agama secara keseluruhan. Seperti firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung, penjaga bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud adalah siapa? Kaum muslimin secara keseluruhan. Atau siapa yang berpegang teguh di atas agama Allah, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah, aturan Allah. Allah menjadi pelindung bagi kaum muslimin.
yaitu orang-orang yang ini menerima tauhid, menerima Islam sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, ridho terhadap Islam. Atau surah Ali Imran ayat 68, wallahu waliyul mu'minin. Ketika membahas tentang ini tawakal, umpamanya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah kalian hendak bertawakal jika benar kalian beriman. Atau maknanya adalah apa? Jika benar kalian beragama Islam, maka bertawakal kepada siapa? Allah. Maknanya adalah penyebutan agama secara keseluruhan. Makanya ketika perintah untuk saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka maknanya kepada siapa? Seluruh kaum muslimin wajib menunaikan saum. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Ada juga di hadis, maaf untuk menguatkan saja, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun, tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa yang beriman, ya muslim sama, akan tetapi tentu sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Selanjutnya, walihada hasarallahu al-imana fi man iltazama dina kullahu batinan wa zahirah. Oleh karena itu, ketika menyebutkan iman, maka memiliki makna orang yang berpegang teguh terhadap agama secara keseluruhan. Surah Al-Anfal contohnya ayat 2 sampai 4 ya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kaum mukmininlah yang apabila disebut-sebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Yang dimaksud kata para ulama tafsir adalah mukmin yang keimanannya apa? Sempurna, yaitu menyeluruh agamanya secara menyeluruh, baik batin juga apa? Lahir. Tuh. Sehingga konsekuensinya berarti jika kita disebut-sebut nama Allah kemudian tidak bergetar hati kita, menunjukkan bahwa keimanan kita, agama kita, Islam kita berarti belum apa? Belum sempurna, gitu maksudnya. Bisa dipahami, Pak? Jadi di antara tanda kesempurnaan iman, di antara kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dibacakan, disebut-sebut nama Allah, hatinya akan bergetar. Tinggal dikembalikan ke kita. Kalau disebut-sebut nama Allah bergetar enggak? Atau biasa saja? Waduh, itu kadar keislaman dan keimanan kita. Adinu kulluh kan, agama secara keseluruhan. Lanjutan ayat, lihat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka, keislaman mereka. Keimanan yang ada di hati dan keislaman berupa amal, perbuatan serta ucapan mereka semakin bertambah, semakin rajin gitu. Allah alam bisawab. Nah, faktanya bagaimana? Nah, ini PR berarti itu gitu. Banyak berarti kurangnya kita. Dalam bab tawakal, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, lihat. Hanya orang mukmin yang beriman kepada Allah, mukmin yang beriman kepada Rasul, kemudian tidak ragu di dalam hatinya, wajahadu, dia bersungguh-sungguh dengan harta, dengan jiwa di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur. Tuh.
beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, hati tidak ragu, kemudian dibuktikan dengan mujahadah, harta baik yang wajib ataupun yang sunnah, harta, kemudian jiwa adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang orang yang jujur. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru. Tatajafa junubuhum, senantiasa tatajafa junub, bagian samping-samping mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaum mukminin ketika dibacakan ayat-ayat kami kharru sujada, sujud, nyungkur gitu, sujud bihamdi rabbih, memuji, tidak sombong, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Gitu. Subhanallah ya. Udah banyak malu kita, banyak banget ya. Subhanallah nih, itu poin intinya. Selanjutnya ada juga di hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alah, yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah apa? Imatatul adhani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari iman. Baik. Sedangkan iman jika disambungkan atau disatukan dengan apa? Islam, memiliki makna apa? Ini tadi, yaitu keyakinan di dalam hati. Makanya ketika berbicara tentang rukun iman, Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun tingkatan yang ketiga adalah apa? Ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ya, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kaitan tadi iman dengan rukun iman. Iman berarti memiliki makna tadi seperti apa yang semakna dengan Islam, akan tetapi hubungan kaitan dengan rukun iman yang di hadis Jibril, penyebutan iman itu menunjukkan apa? Pokok keimanan adalah 6. Rukun ihsan ada 2, dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Muraqabah dan musyahadah. Muraqabah dan apa? Musyahadah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka ini makom apa? Makom apa? Muraqabah. Benar? Nah, kemudian fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak hadir, maksudnya tidak hadir di hati bahwa bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka hadirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Maka ini adalah makomnya apa? Musyahadah. Wallahu a'la wa alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu pembahasan kita sedikit tentang maratib, tingkatan daripada Islam. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.